Kenapa nggak bubarin PDIP-nya? Khilafah ala minhajin nubuwah, sweeping tempat maksiat. Kau yang muji, kau pula yang membubari. Tentang pembubaran Ormas FPI. Yo ndak tahu kok tanya saya. Sejujurnya saya punya 3 catatan untuk FPI. NU dan FPI tidak ada perbedaan. Apakah saya radikal? Pesantren beliau nyaris tergusur. 68 rekeningnya dibekukan. 6 laskarnya terbunuh. Banyak kasus kerumunan yang diadili hanya beliau seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi bersama Jamin di kanal Intelijen Langit, kanal yang sangat keren, luar biasa, dan mantap jiwa. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan mengupas FPI sampai ke akar-akarnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang FPI, ada baiknya kita mengenal lebih dekat apa itu FPI. Nah, qadiman qil la hubba qabla ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. FPI adalah singkatan dari Front Pembela Islam, sebuah ormas yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab bersama para habaib, ulama, aktivis Islam, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1998. FPI dideklarasikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Ciputat. FPI berdiri jauh sebelum saya lahir ke bumi. Cikal bakal didirikannya FPI ini adalah untuk mewadahi kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Yang mana amar ma'ruf dan nahi mungkar ini termasuk dari pokok-pokok agama, usuluddin. Nah, dengan kedua perkara inilah akan terwujud tujuan dari diutusnya para nabi. Saudara-saudara, dalam perjalanannya, FPI ini kerap kali bahkan sudah dicap sebagai kelompok Islam garis keras, radikal, ekstremis, bahkan dibilang teroris. Islam menghendaki dalam beragama itu harus moderat. Islam moderat dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, iktidal dan wasat. Islam yang moderat adalah Islam yang tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama, tidak juga berkekurangan, tetapi adil dan seimbang. Terkait dengan wasatiyat ini banyak sekali disinggung dalam Al-Quran. Misalnya bisa kita jumpai dalam Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti patak anu malumam mahsura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Majelis Ulama Indonesia kita dalam musyawarah nasional itu pernah merumuskan ada 12 prinsip wasatiyat. 12 prinsip ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tawassut, tawazun, tasamuh, toleransi, watoniyah, muwatonah, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah FPI moderat atau radikal? Menurut saya, FPI moderat. Lalu bagaimana dengan slogan NKRI bersyariah yang selama ini digaungkan oleh FPI? Sepengetahuan saya, adapun istilah NKRI bersyariah yang dimaksudkan oleh teman-teman FPI itu adalah suatu upaya untuk menjaga NKRI agar tidak terpapar paham-paham komunis sosialis atau liberalis kapitalis. Karena memang faktanya Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara komunis yang anti tauhid dan anti Tuhan. Yang kedua yang tak kalah menarik menurut saya terkait dengan khilafah ala minhajin nubuwah, yang mana ini tercantum jelas di dalam AD/ART FPI. Adapun khilafah versi FPI terbagi dua. Yang pertama khilafah individu, yaitu keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi. Yang kedua, mendorong negara Islam yang di bawah naungan OKI membentuk fakta pertahanan bersama, mata uang bersama, penghapusan paspor antar dunia Islam, asimilasi perkawinan antar dunia Islam, dan lain sebagainya.
Jadi singkatnya, khilafah yang dimaksud oleh teman-teman FPI itu berbeda dengan khilafah versinya teman-teman HTI. Kalau HTI itu jelas, mereka mau gantikan Pancasila dengan ideologi khilafah, terpusat pada satu kepemimpinan transnasional. Saya tegaskan, FPI bukan HTI dan HTI bukan FPI. Bohong kalau ada yang mengatakan FPI ingin gantikan Pancasila. Itu gagal paham. Yang ketiga yang tak kalah menarik yaitu soal sweeping tempat maksiat, yang mana ini dilakukan oleh Laskar FPI. Kalau kita lihat di media, yang disajikan ya FPI sedang banting botol, obrak-abrik tempat pelacuran, dan lain sebagainya. Media tidak pernah menceritakan step by stepnya. FPI dalam sweeping itu tidak serta-merta datang langsung obrak-abrik tempat maksiat. Tidak begitu. Kalau ada kemaksiatan yang jelas-jelas dipertontonkan di depan mata, meresahkan masyarakat, seperti misalnya tempat pelacuran, mabuk-mabukan, judi, minuman keras, ya kan, miras. Minuman keras, miras, apapun namamu, takkan ku reguk lagi, takkan ku minum lagi, walau setetes. Tarararen. Miras ini berbahaya, karena orang itu kalau sudah mabok, diajak apa aja, ayo. Kata orang Jambi, segalo payo. Diajak nyuri, ayo. Diajak zina, ayo. Diajak bunuh orang, ayo. Kalau seperti ini kan bahaya. Bahaya bagi dirinya, juga bahaya bagi masyarakat. Itulah sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-khamru ummul fawahish. Khamar itu adalah induk dari kekejian. Wa akbarul kabair. Dan dosa yang paling besar. Man syaribaha waqa'a ala ummihi. Siapa saja yang meminum khamar, ia bisa berzina dengan ibu kandungnya. Wa khalatihi, saudara ibunya. Wa ammatihi, dan saudari ayahnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh NCIDD, melaporkan bahwa 40% kekerasan terjadi disebabkan oleh faktor alkohol, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, perampokan, dan segala bentuk kekerasan, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Paudatun ila bad'in. Kembali ke topik bahasan. Perlu diketahui, FPI dalam melakukan sweeping itu terlebih dahulu mengecek legalitasnya. Kalau legal, mereka datangin Pemda yang ngeluarin izin. Kalau tidak ada izin, mereka surati dinas terkait plus kepolisian. Kalau tidak juga, datangin langsung TKP, ajak polisi. Begitu step by stepnya. Media pernah menceritakan? Tidak pernah. Jangmin yang menceritakan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Habib Rizik Syihab itu pernah ditawari uang 1 T oleh oknum. Dengan syarat Habib tidak melanjutkan aksi bela Islam 212. Luar biasa. Bro, 1 T bukan 1 juta. Kalau ulama kaleng-kaleng sudah tergoda. Terbang imannya. Oke, let's move on to the next topic. Kita lanjut ke pembubaran FPI. Pada 30 Desember 2020, pemerintah kita mengeluarkan SKB 6 pejabat tertinggi. Ada Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang pembubaran Ormas FPI. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, bahwa FPI itu berdiri tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bisa cek, tidak ada satupun ormas yang berdiri pada tanggal itu. Dari sini sudah terlihat betapa FPI itu cinta NKRI. Juga, kalaulah FPI ini bertentangan, mestinya dari awal mendaftar sudah ditolak. Nah, ini FPI sudah berdiri lebih dari 23 tahun, lebih tua dari saya. Selama ini baik-baik saja, tapi muskilah, no problem. Tercatat dalam sejarah Mendagri kita, Pak Tito Karnavian, saat beliau menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, beliau pernah mengatakan dengan terang dan jelas bahwa FPI adalah ormas yang sangat toleran. Pak Tito juga mengatakan FPI tidak seperti yang diberitakan oleh media. Saya paham, kalau saya paham, karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk
berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Gitu. Ya. Tetapi saudara-saudara, Pak Tito juga yang kemudian ikut menandatangani pembubaran FPI. Ini kan seperti lagu dangdut, kegagalan cinta. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang muji, kau pula yang membubari. Kita juga menyaksikan bagaimana kehangatan Habib Rizik dengan pemuka-pemuka agama. Nah, jadi kalau alasan dibubarkannya FPI itu karena mengancam ideologi nasional, saya rasa tidak benar ya. Pasalnya sampai hari ini, FPI tidak pernah menolak Pancasila. Mereka terima. Dan menurut mereka, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Habib Rizik itu pernah menulis tesis tentang Pancasila. Hayo. Di antara alasannya juga, ada anggota FPI yang terlibat dalam aksi terorisme. Pertanyaan saya, apakah yang terlibat itu mendapat perintah dari atasan? Mestinya buktikan dulu di pengadilan. Dan tidak menutup kemungkinan, bisa saja orang yang terlibat dalam aksi terorisme itu adalah oknum yang sengaja menyeret nama FPI karena ada dendam atau sakit hati. Bisa saja. Nah, kalau seandainya betul bahwa yang terlibat dalam aksi terorisme tersebut adalah anggota FPI, apakah bisa kesalahan anggota ditimpakan kepada ormasnya? Saya rasa tidak bisa. Kalau kesalahan anggota bisa ditimpakan kepada ormas, sekalian aja bubarin tuh PDIP, partai terkorup. Juliari Batubara, korupsi bansos kader PDIP. Korupsinya di tengah pandemi pula. Ada Andrea Misanto, ada Ajay, ada Sri Hartini, Harun Masiku, dan lain-lain. Kenapa nggak bubarin PDIP-nya? Dan saya rasa yang merugikan negara bukan FPI. Yang buat negara ini bangkrut bukan FPI, tetapi koruptor dan para pengkhianat di negeri ini. Saudara-saudara, sejatinya kekuasaan eksekutif itu tidak berhak menentukan bersalah atau tidaknya suatu ormas. Kita tentu mengenal due process of law. Sejujurnya saya punya 3 catatan untuk FPI. Yang pertama, hilangkan kata-kata bersyariah. NKRI bersyariah. Cukup NKRI saja. Tidak perlu tambahan kata-kata lain. Karena kata-kata syariah inilah yang kemudian membuat orang bersepsi ke arah yang aneh-aneh. Nah, yang kedua, hapus kata khilafah dalam ADART atau dimodifikasi supaya tidak salah paham lagi. Juga untuk menghindari tafsiran liar, terutama dari orang-orang yang merasa kepentingan terganggu dengan keberadaan FPI. Yang ketiga, dalam berdakwah kurangin meledak-ledaknya. Karena menurut saya metode seperti itu kurang cocok dengan kultur masyarakat kita. Lain halnya dengan di era Soekarno. Mukarno pidato meledak-ledak itu untuk membakar semangat para pejuang kita. Membakar semangat untuk merebut kemerdekaan. Ya, itu saja catatan sementara dari saya untuk FPI. Kalau teman-teman FPI punya alasan atau punya bantahan di balik pemakaian kata-kata tadi, silakan diskusi dengan saya. Kalau logis, saya terima. Let's move on to the next topic. Bagaimana hubungan FPI dan NU? Wow, that is interesting question. Bahasan yang sangat berat. Saya menyimpulkan titik temu FPI dan NU bisa dilihat dari 2 matra, yaitu amaliyah ubudiyah dan fikroh diniyah. Secara amaliyah ubudiyah, FPI dan NU tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. NU maulid, FPI juga maulid. NU kunut, FPI juga kunut. NU tahlilan, FPI juga tahlilan. NU salawatan, FPI juga salawatan. NU ziarah kubur, FPI juga ziarah kubur. Artinya kedua-duanya sama-sama pelaku bid'ah. Salah satu yang melatar belakangi berdirinya NU itu untuk menjaga akidah umat dari bahaya paham Wahabisme. FPI juga bentrok dengan Wahabi.
sama-sama bentrok. Maka dalam amaliyah ubudiyah, NU dan FPI tidak ada perbedaan. Dalam fikroh diniyah, pemikiran keagamaan, FPI dan NU tidak ada perbedaan. Dalam tauhid, sama-sama pengikut ajaran Abu Hasan al-Ash'ari, bermazhab fikih Syafi'i, tasawuf al-Ghazali. Tetapi dalam fikroh siyasiyah, pemikiran politik, nah di sini ada sedikit perbedaan antara FPI dengan NU. NU menyatakan NKRI sudah final, sedangkan FPI menginginkan NKRI bersyariah, formalisasi syariat Islam. Pastinya dengan cara-cara yang konstitusional, yaitu melalui parlemen. Jika kemudian itu terwujud, menurut saya secara hukum sah-sah saja, karena undang-undang itu disahkan presiden bersama DPR. Kalau bertentangan dengan undang-undang dasar, ya kita bawa ke MK, kita uji. Itu aja kok repot. Habib Rizik pernah bilang bahwa FPI adalah anak kandungnya NU. Yo ndak tahu kok tanya saya, tanya mereka lah. Yang bentrok siapa? Yang bentrok bukan Jangmin. Jujur saya nggak habis thinking kenapa bisa bentrok. Hemat saya itu terjadi karena kesalahpahaman saja. Maklum tidak semua Banser, Laskar FPI itu paham. Ya wajarlah, namanya juga manusia. Yang jelas itu oknum tidak mewarnai FPI dan NU secara keseluruhan. Yuk kita lihat bagaimana mesranya hubungan FPI dan NU. Bagaimana keakraban ulama NU dengan ulama FPI. Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik idolane NU. Habib Rizik gurune NU. Para habaib digandrungi NU. Syekh Hermania kebanggaan NU. Syekh Hermania kebanggaan NU. Habib Rizik gurune. Pak Said iki langganan diamuk wong. Tak dongakno ahli swarga ya. Dibuli wong. Kate nrimo FPI durung nrimo wis digempur wong. Lah ya kok gak cerdas wong. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mosok PBN kok gak nrimo FPI. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr. Pendukungnya jelili-lilian kok nemen nih. Sampeyan terima Pak Said, FPI sampeyan terima. Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibe. Cek barokah. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Said Akil Sirot untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Moro menit diangkat ketua FPI rasanya. Lah iya wong-wong iku gak cerdas, gak cerdas. Wong sing wis dijago koyo gontokan saiki wis dadi situ mangan bareng. Tok pendukungnya. Iki tak sampeno, saya bantu Kiai Said Akil Sirot. Merupakan langkah cerdas NU menerima FPI untuk hadir di PBNU sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nahdlatul akidah padha ubud.
Sampai hari ini saya tidak pernah setuju kalau Abu Janda disebut sebagai warga Nahdien. Karena dari sikapnya, kelakuannya, yang sering membuat gaduh publik, meresahkan umat Islam, tidak mencerminkan seorang warga NU. Sampai hari kiamat saya tidak akan pernah ridho kalau Abu Janda disebut warga NU. Abu Janda bukan bagian dari Ansor maupun Banser. Silakan saudara simak bagaimana sikap Kiai Haji As'ad terhadap Abu Janda. Bagi saya, Abu Janda tidak lebih dari seorang pengadu domba yang ingin memecah belah umat Islam, terutama NU dan FPI. Di saat para buzzer RP mencari celah perbedaan antara NU dan FPI untuk diadu, saya, Jang Min, berusaha menampilkan persamaan, kehangatan, kemesraan NU dan FPI untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Beginilah seharusnya kita bersikap, begini. Ormas-ormas Islam mulai NU, Muhammadiyah hingga FPI. Mari saling bersinergi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, bukan saling memusuhi meski beda sisi tapi masih dalam limit toleransi. Tunjukkan bahwa kita mencintai negeri ini. Kita menerima NKRI meski tidak semuanya teriak NKRI harga mati. Kita terima Pancasila sebagai dasar negeri ini. Keberadaan negeri ini telah diakui dan diijtihadi. Para ulama panutan kami mengamini, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Ahmad Dahlan, termasuk para masyayikh Sidogiri. Kecintaan pada tanah air tidak perlu diajari, apalagi diragukan dan dicurigai. Sosial media bukan tempat meluapkan emosi. Tindakan ini sama sekali tidak memberi solusi, malah semakin memperkeruh situasi, membuka celah pihak lain untuk mengadu dua sisi, jadi alat untuk melakukan provokasi, membuat kegaduhan semakin sulit teratasi, karena selalu ada pihak yang tak ingin umat Islam bersinergi. Dari itu, yang mau berbatik silahkan, tanpa mencemooh yang bergamis dan bersorban. Mau dakwah ala Wali Songo silahkan, tanpa nyinyir yang ingin hizbah amar ma'ruf dan berantas kemungkaran. Yang keras jangan menghujat yang ingin menonjolkan keramahan. Yang lembut jangan salahkan yang ingin tampakkan ketegasan. Keras mengikuti Umar dan Ali sebagai teladan. Lembut mengikuti langkah Abu Bakar dan Utsman. Hormati perbedaan. Ibarat sepak bola, masing-masing pemain punya peranan. Ya, tenang. Ini bukan tentang Barca dan Real Madrid. Ibarat sepak bola, masing-masing pemain punya peranan. Striker menjebol gawang lawan, playmaker membuka serangan, sayap memberi umpan, back memperkuat pertahanan, dan kiper menjaga gawang agar tidak kebobolan. Oke, kita beranjak ke kasus Habib Rizik dan tragedi yang menimpa Habib Rizik dan FPI. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa suka atau tidak, Habib Rizik adalah seorang zuriyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam tubuh beliau mengalir darah yang mulia kekasih Allah, yaitu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita untuk menghormati beliau sebagai zuriyah Nabi, terlepas apakah Anda suka dengan beliau ataupun tidak. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Harus diakui bahwa Habib Rizik bukan orang sembarangan. Beliau mempunyai banyak simpatisan, muhibbin. Hal ini terlihat dari kepulangan beliau dari Arab Saudi. Habib Rizik disambut lautan manusia. Bandara Soekarno-Hatta memutih, umat menyambut kepulangannya. Terkait dengan kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizik, saya juga bertakon-takon. Padahal banyak sekali kerumunan yang terjadi di negeri ini. Tetapi yang diadili sampai di penjara hanya Habib Rizik saja. Ada apa? Maka tidak berlebihan kalau kemudian para muhibbin beliau menyebutnya sebagai kriminalisasi ulama. Saya juga melihat ada ketidakadilan di sini. Seperti itulah faktanya. Belum hilang di ingatan kita tragedi kilometer 50. Dalam tragedi tersebut menewaskan 6 pengawal Habib Rizik. Saya hakul yakin target pembunuhan itu adalah Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah Allah jaga beliau. Dan yang tewas adalah
6 laskar FPI. Keenamnya adalah anak-anak bangsa, warga negara Indonesia. Mereka bukan teroris, mereka bukan koruptor, mereka bukan residivis, mereka bukan bandar narkoba. Yang selalu terngiang di kepala saya, apa sebetulnya maksud mereka menguntit Habib Rizik? Lebih-lebih ini berpakaian seperti preman, tidak ada identitas. Di saat kejadian CCTV rusak. Setelah kejadian jenazah diotopsi tanpa izin dari keluarga. Ini maksudnya apa? Apa le? Ada banyak sekali kejanggalan. Tapi ya sudahlah, saya tidak mau masuk ke situ. Para ahli menyebut tragedi ini sebagai judicial killing atau unlawful killing. Harapan saya semoga kasus ini cepat terbongkar, menemukan titik terangnya. Berita gembira untuk Anda yang tidak setuju atau menolak 6 laskar FPI disebut syuhada, silakan diskusi dengan ulama ini. Kulitan tanah sekali. Seran ya pernah sudah senyinyir. Kula Khalid maksus. Dikulai dan tenang sebenarnya. Romang kulai dan masjid pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Keluaran pun tukak lima koi pancenengan. Putaran gelanon alal ain warus pancenengan mul jeneng kula. Lasta laisa ihtiqaran minni. Maniking ngina tapi min babi ihdaril haqq. Saya melihat serangan terhadap Habib Rizik datang bertubi-tubi. Pesantren beliau nyaris tergusur. 68 rekeningnya dibekukan. 6 laskarnya terbunuh. Banyak kasus kerumunan yang diadili hanya beliau seorang. Terakhir saya ingin sampaikan, saya yakin, hakul yakin, Anda yang membenci Habib Rizik dipastikan belum pernah diskusi dengan beliau. Ketahuilah saudaraku, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Tito, bahwa FPI Habib Rizik tidak seperti yang diberitakan. Maka saya tidak heran kalau hari ini Anda membenci Habib Rizik. Wajar, karena kenalannya lewat media. Ya, seperti itulah kualitas media kita. Sama tahu lah ya. Saya sempat berpikir, entah kalau pemerintah kita juga punya pikiran yang sama dengan saya. Kenapa sih Pak Jokowi nggak ajak diskusi orang-orang seperti Habib Rizik, ajak diskusi, ngopi bareng, dengerin beliau punya ide apa untuk Indonesia, maunya apa. Kalau idenya baik, kemaslahatan bagi rakyat, apa salahnya kita ambil? Masa Pak Jokowi yang sudah 2 periode menyelesaikan hal yang begini aja nggak bisa? Malu dong sama rakyat. Jamin aja punya ide sampai ke sana. Masa Bapak enggak? Bismillah, komisaris. Saya juga ingin bertanya kepada haters FPI, terkhusus para buzzer dan pengikutnya. Apa kontribusi Anda untuk NKRI? Apa yang sudah Anda berikan untuk NKRI ini? Kalau FPI apa boy? Biarlah fakta yang menjawab. FPI selalu ada di saat negeri ini ditimpa musibah. FPI hadir di tsunami Aceh, angkat ribuan mayat. Di Donggala, Sigi, Semeru, dan masih banyak lagi aksi kemanusiaan lainnya. Anda yang hari ini memfitnah FPI, bisa saja suatu saat nanti FPI yang mengangkat jenazah Anda yang tertimbun puing-puing bangunan. Sebagai penutup, harus diakui sampai detik ini, orang yang paling berpengaruh di Indonesia adalah Habib Rizik Syihab. Bukan Bu Mega, ketum PDIP. Bukan juga Pak Prabowo, ketum Gerindra. Apalagi Abu Janda, si pengadu domba. Khilafah atau tidaknya suatu negara, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, halaman 3, ya, itu ada 2 kriteria. Jika 2 kriteria ini terwujud, maka dalam kacamata Aswaja sudah khilafah. Yang pertama ada hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua itu siyasatud dunya, menjaga dunia atau memanage kehidupan dunia. Di Indonesia, umat Islam diberikan kebebasan untuk beribadah, menjalankan agamanya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan zakat, kita punya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Haji, kita punya Undang-Undang nomor 34 tahun 2009. Kita punya KHI, kita juga punya bank syariah yang non-ribawi, dan lain sebagainya. Dalam memanage kehidupan dunia, kita punya banyak undang-undang. Di setiap aspek kehidupan ada pengaturannya. Dalam hal keamanan ketertiban misalnya, ada KUHP. Hubungan perseorangan, ada KUH Perdata. Dan banyak lagi undang-undang lainnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan itu semua. Yuk kita lihat sejarah. Betapa kita menyaksikan ulama kita dahulu, pejuang kita, itu arif bijaksana luar biasa.
Dahulu para ulama pejuang kita pernah dihadapkan pada dua mafsadah, yaitu terkait dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pertama, ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua adalah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kabarnya kalau 7 kata tidak hapus, beberapa wilayah timur akan melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya, para pejuang kita memilih mafsadat yang lebih ringan, yaitu penghapusan 7 kata. Tujuannya untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar, yaitu perpecahan antar anak bangsa. Nah, kalau kita analisis, sebetulnya keputusan tersebut sudah cocok dengan faidah dalam usul fiqh. Disebutkan, iza ta'aradu mafsadatani ru'iya a'dhahuma birtikabi akhaffihima. Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan. Jika diamati, sebenarnya kasus penghapusan 7 kata ini mirip dengan apa yang pernah menimpa Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah adalah salah satu rangkaian dari peristiwa pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah. Ketika di tengah perjalanan masuk ke kota Makkah, pihak kafir Quraisy mengutus Suhail ibn Amr untuk melakukan kontrak damai dengan pihak kaum muslimin. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali untuk menulis perjanjian. Lalu ditulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mendengar hal itu, Suhail menyanggah, "Aku tidak kenal yang kata Ar-Rahman." Lalu Nabi memerintahkan Imam Ali untuk mengganti redaksi dengan menyebut nama Allah. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhail menyanggah lagi, "Demi Tuhan, seandainya aku percaya bahwa engkau utusan Allah, niscaya aku tak mengusirmu dan tak memerangimu. Tulislah dengan nama Muhammad dan nama bapakmu." Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Imam Ali untuk menghapus redaksi yang ia tulis dan mengganti seperti yang diinginkan oleh Suhail. Awalnya Ali tidak berkenan, hingga akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus redaksi tersebut. Dari cerita di atas, sangat tampak bagaimana posisi Rasulullah dan kaum muslimin begitu beradaptasi dengan fakta politik pada waktu itu. Tidak hanya sampai di situ, ternyata poin-poin kesepakatan tersebut secara zahir dianggap merugikan Islam. Namun siapa sangka, perjanjian yang awalnya dianggap merugikan kaum muslimin itu menjadi langkah awal kemenangan dakwah Islam. Dari peristiwa ini, banyak orang-orang Makkah masuk Islam. Dan dari peristiwa ini pula, mula pembebasan Mekah, Fathu Mekah dimulai, hingga kemudian Mekah kembali ke pangkuan umat Islam. Di sini saya juga ingin menantang para pengusung khilafah. Kalau kita cermati dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, salah satu yang tidak bisa diubah dalam amandemen adalah bentuk negara, yaitu kesatuan. Jadi menurut saya, merubah Indonesia menjadi negara khilafah, saya rasa hal yang tidak mungkin. Toh seandainya berhasil. Pertanyaan saya untuk para pengusung khilafah, apakah dengan merubah sistem Indonesia menjadi khilafah akan menyelesaikan segala masalah? Menurut saya tidak, justru akan menambah masalah. Sekali lagi, bagi saya, Indonesia sudah khilafah. NKRI harga mati. Siapapun yang ingin mengobrak-abrik NKRI, saya berdiri di barisan paling depan untuk membela NKRI. NKRI ini didirikan dengan darah para ulama, para santri dan para syuhada. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Permintaan saya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah saya radikal? Silakan dijawab di kolom komentar. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.